Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu terdiri dari Kedede Yudi Astini NIM 24, yang kedua yaitu Niluh Herayani NIM 25, dan yang ketiga itu saya sendiri Nima Deriska Rapini NIM 32. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan apa yang akan kami bahas pada materi kali ini. Nah, adapun saya akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian strategi pembelajaran yang akan dibahas oleh saya sendiri, dan materi yang kedua yaitu tujuan penggunaan strategi pembelajaran. Materi ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran yang akan dibahas oleh Niluh Herayani, dan materi yang keempat yaitu prinsip penggunaan strategi pembelajaran yang efektif yaitu yang akan dibahas oleh teman saya sendiri yaitu Kedede Yudi Astini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami menyampaikan presentasi yang pertama. Baik, di sini saya akan jelaskan materi yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran di sini berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata strategia yang artinya seni penggunaan dalam meraih suatu tujuan. Pada awalnya istilah ini sering digunakan dalam dunia militer, tapi sekarang istilah ini sudah digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam pembelajaran. Secara umum, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu rencana atau cara untuk mengajar yang bisa dilakukan dengan cara menetapkan beberapa langkah utama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai atau sudah ditetapkan. Selain itu, strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Nah, tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Dalam hal ini, strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang perangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Nah, berikut pendapat beberapa ahli berkaitan dengan pengertian strategi pembelajaran. Nah, adapun menurut Kozma dalam Majid yaitu tahun 2015 halaman 7, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Nah, sedangkan menurut Wina Sanjaya dalam Majid 2015 yaitu menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Nah, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana atau rangkaian kegiatan yang dipilih guru mencangkup penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ditujukan untuk siswa yang bertujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini bahwa berarti di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semua diarahkan dalam pencapaian tujuan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Niluh Herayani. Om Swastiastu. Nama saya Niluh Herayani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Rizka Rapini, yaitu ada tujuan penggunaan strategi pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan penggunaan dari strategi pembelajaran ada dua, yaitu yang pertama,
dapat menyediakan informasi atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Yang kedua yaitu dapat memberikan isi pembelajaran kepada para siswa atau pembelajar. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran, yaitu ada faktor guru. Keberhasilan suatu strategi pembelajaran, guru merupakan komponen yang menentukan. Ini disebabkan guru merupakan orang yang secara langsung berhadapan dengan siswa. Yang kedua yaitu ada faktor peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, pengajar harus dapat memiliki strategi pembelajaran yang tepat serta memperhatikan karakteristik peserta didik. Siswa juga memiliki karakteristik dan perbedaan satu sama lain, mulai dari fisik, gaya belajar, motivasi belajar, kecerdasan, orientasi bersekolah, cita-cita, dan berbagai perbedaan lain. Karakteristik peserta didik antara lain yaitu kematangan mental dan kecakapan intelektual. Yang kedua yaitu kondisi fisik dan kecakapan psikomotorik. Yang ketiga itu ada umur. Yang keempat ada jenis kelamin. Terus ada faktor sarana dan prasarana. Media pembelajaran merupakan konsep-konsep yang masih konkret dalam sebuah pembelajaran. Konsep yang masih abstrak dan sulit dijelaskan kepada siswa secara langsung, yang biasa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Misalnya itu media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, dan perlengkapan sekolah. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya itu jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada faktor lingkungan. Dilihat dari dimensi lingkungan atau dua faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial psikologis. Faktor organisasi kelas yang di dalam meliputi jumlah siswa dalam suatu kelas merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelompok belajar yang besar dalam suatu kelas kecenderungan yang akan mengakibatkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, sumber daya kelompok akan bertambah luas sesuai dengan jumlah siswa sehingga waktu yang sedia akan semakin sempit. Yang kedua yaitu kelompok belajar akan kurang mampu memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang ada. Misalnya dalam penggunaan waktu diskusi, jumlah siswa yang terlalu banyak akan memakan waktu yang banyak pula, sehingga sumbangan pikiran akan sulit didapatkan dari setiap siswa. Yang ketiga yaitu ada kepuasan. Kepuasan belajar setiap siswa akan cenderung menurun. Hal ini disebabkan kelompok belajar yang terlalu banyak akan mendapatkan pelayanan yang terbatas dari setiap guru. Dengan kata lain, perhatian guru akan semakin terpecah. Yang keempat yaitu perbedaan individu antara anggota akan semakin tampak sehingga akan semakin sukar mencapai kesepakatan. Yang kelima, anggota kelompok yang terlalu banyak kecenderungan akan semakin banyak siswa yang terpaksa menunggu untuk sama-sama maju mempelajari materi pelajaran baru. Yang keenam yaitu anggota kelompok yang terlalu banyak akan cenderung semakin banyak siswa yang enggan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kelompok. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran, di mana dalam prinsip tersebut, dalam bahasa harus diperhatikan dan strategi pembelajaran
umum tidak semua strategi cocok digunakan, di mana kita harus bisa mencari atau memilah mana yang cocok dengan keadaan di sekitar. Di sini prinsip terdapat dua. Yang pertama prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum itu ada 4. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan, di mana siswa dan guru diupayakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kedua yaitu memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu individualitas, perubahan perilaku siswa yang berhasil mencapai tujuan yang nantinya semakin tinggi standar keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu integritas, di mana guru yang profesional yang bisa menggunakan metode atau mencari strategi yang cocok untuk siswanya, misalnya metode diskusi, di mana nantinya siswa bisa mengembangkan atau mencari secara menyeluruh untuk bisa mengungkapkan ide, rasa, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu prinsip khusus, di mana prinsip khusus ini terdapat 5. Yang pertama itu interaktif, yang artinya bukan hanya